tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana Habib Muhammad Al-Habsyi memberikan tanggapan tentang masalah oknum Habib yang memberikan statement ataupun penyampaian kepada umat apabila Habib yang tidak mempunyai ilmu, maka wajib untuk kita tidak mengikutinya. Dan apabila orang biasa pun yang mempunyai ilmu, yang bisa mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk mengikuti dan belajar kepada beliau. Nah, bagaimanakah tanggapan atau penyampaian dari Habib Muhammad Al-Habsyi ini? Marilah kita simak video berikut ini. Ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non-sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Rabithah Alawiyah? Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Kita diajarin di dalam Thariqah Alawiyah ini, justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Nah sekarang gimana sikap kita? Jadi sikap kita apabila ada seorang yang nasabnya mulia dan dia juga punya ilmu, maka ini komplit ini. Ya kita ambil ilmu dari dia, kita ikuti dia, kita ambil akhlaknya dia, kita jadikan dia sebagai suri teladan kita. Sangat setuju sekali ya teman-teman, bahwasanya memang ilmu itu adalah sangat penting. Jadi jangan belajar kepada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, walaupun orang tersebut nasabnya sangat bagus. Namun jikalau akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka janganlah kita ikuti. Kemudian gimana kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, namun dia tidak memiliki nasab yang mulia? Tetap kita ambil ilmunya dia, kita belajar dari dia, kemudian kita teladani akhlaknya dia. Sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada non habaib. Itu diantara guru-guru Thariqah Alawiyah itu sebagian para masyayikh. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, itu juga ada dari keluarga Al-Khatib, dan banyak keluarga yang lainnya nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang ada di Nusantara juga para alawin berguru kepada para ulama Nusantara. Nah, ada yang mengambil ijazah, kemudian ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia sedangkan kelakuannya tidak baik? Gimana? Maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia. Kita hormati sisi itunya. Namun untuk sikapnya nggak boleh diikuti, kemudian nggak boleh diagungkan. Kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia. Justru orang yang memang bisa untuk menasihati, itu dianjurkan menasihati dia. Nah, untuk mengingatkan kepada dia, jangan hanya bergantung kepada nasab. Bahwasanya nasab aja nggak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan, namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga. Dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin. Nah, orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu
ataupun mewakili kelompok Rabithah Alawiyah, tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabithah Alawiyah, baru dia bicara mengatasnamakan Rabithah Alawiyah. Namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabithah Alawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri. Ya teman-teman, yang disampaikan oleh Habib Al-Habsyi tadi, bahwasanya memang sangat setuju sekali apabila orang yang mempunyai ilmu walaupun tidak mempunyai keturunan nasab yang baik, namun sikap dan perilakunya, sedangkan ajarannya pun memberikan keteladanan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengikutinya. Jadi dengan adanya polemik nasab ini, jadikanlah suatu perbedaan ini kita harus bisa menyikapi dan bisa menilai untuk mengedepankan ilmu, bukan mengedepankan egois kita. Jangan sampai dengan adanya perbedaan permasalahan nasab ini menjadikan perpecahan umat, yang akhirnya umat yang menjadikan rugi sendiri. Harapan saya, marilah kita membuka akal pikiran kita semakin cerdas. Pembahasan nasab bukan berarti kita membenci para habaib. Ingin mengetahui bahwasanya apakah memang benar nasab yang selama ini dibanggakan oleh oknum-oknum habaib yang mengakui bahwasanya dirinya sebagai duriyah Rasulullah Muhammad SAW, namun dengan bukti otentik apapun tidak bisa membuktikan. Bahkan ceramah-ceramah beliau, nasihat-nasihat beliau yang selalu menyimpang dari keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka itu tidak wajib untuk kita ikuti. Namun kita tetap menghargai beliau. Nah, kali ini juga ada penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa. Mau dapat tugas dari PBNU oleh Gus Yahya untuk ke ITS, bro. Kata saya sudah dihubungi oleh Gus Zidni untuk ke Buntet. Apa kata Gus Yahya? Buntet, wes buntet aja buntet. Itu pondok tua, pondok keramat. Alhamdulillah, harus didatangi ITS biar yang lain. Nah, secara khusus memang buat saya Buntet ini sama saya dari sisi ibu. Ibu saya adik kandung Kiai Ma'ruf Amin, bro. Jadi dari sisi jalur nenek saya itu dari Banten. Kakek buyut saya namanya Abdullah bin Umar, adik kandung bungsu daripada Syekh Nawawi bin Umar. Naik terus, nanti Sultan Abdul Mafakhir naik terus, Maulana Hasanuddin naik terus, pasti ke Cirebon. Jadi saya mau nggak mau ya Cirebon juga. Asalnya dari apa? Cirebon. Ya. Walaupun saya cerita begini nih bukan mau nyalon Bupati Cirebon, bukan. Ya. Artinya dengan Buntet nyambung, karena Mbah Muqayyim ini juga nyambung kepada Syarif Hidayatullah. Maka ketika saya bercerita tentang bagaimana Jawa ini dulu dan sampai sekarang insya Allah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya orang alim dan rabbani. Dalam satu qasidah yang panjang saya katakan, wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Saya sebut kakek saya dulu. Fabantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Banter terkenal karena Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kemudian Pacitan terkenal karena Syekh Mahfud At-Turmusi. Wa Bangkalanu bil Khalili dzil athar wa Jombangun bi Hasyimin qad ishtahar. Kalau dibaca panjang langsung wis lah ning Buntet. Itu kalau saya baca sampai Ploso, sampai Kediri, sampai Rembang, sampai Kudus, sampai sanad Quran yang terkenal. Dari mana? Jogja. Idza su'ilta umdatul qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya
umdatul qurra iman, siapakah pegangan sanad qori kita atau Quran kita yang utama? Salah satunya saya katakan Munawwirun adalah Mbah Munawwir Nazilu Jogja Fa'laman, ulama yang tinggal di Jogja. Karena panjang, langsung saja saya mau ke buntet. Nah, saya sebut ini buntet. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, buntet babakan faminal munabbihi. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, buntet babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha, syuyukha Sunda la takhaf min dzikriha. Suja'iyun wa adra wa Mustafa wa adra'i. Ini Mama Suja'i dari Tasik, Mama Adra'i dari Garut, wa Mustafa Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu yang oleh Syekh Nawawi pernah diminta untuk mensyarahi kitab Syekh Nawawi, dan sebaliknya beliau diminta untuk nulis matan sebuah nazam nanti oleh Syekh Nawawi disyarahi Syekh Hasan Mustafa. Kemudian Suja'iyun wa Mustafa wa adra'i wasyatibi Yusufu Bakri Al-Mu'i. Wasyatibi Mama Syatibi Gentur. Di mana itu Gentur? Cianjur. Kemudian Yusufu Syekh Yusuf Baing Purwakarta. Bakrun termasuk Syekh Bakri Mama Bakri Purwakarta. Inilah ulama-ulama kita. Ini yang dari Syuyukh Sunda. Mama Falak Mukhtarunil Ataridi wa Ruhyatun Mama Sanusi Faqtadi. Mama Falak Bogor, Mukhtarunil Ataridi Syekh Mukhtar Al-Atarid Al-Falaki. Kemudian wa Ruhyatun Kiai Ruhyat ayahnya Ki Ilyas, Mama Sanusi Syekh Sanusi Mama Sanusi Sukabumi Faqtadi, ikutilah. Jawa ini luar biasa, termasuk ini utamanya tadi saya sebut karena mahallu syahidnya saya hadir di buntet. Saya katakan muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, buntet babakan faminal munabbihi. Muqayyimun karena Mbah Muqayyim, syirbunu Cirebon, ma'rufun bihi pesantrennya terkenal. Idza utliqal pesantren fi Cirebon fal muradu bihi buntet pesantren. Ini buntet, harus diakui. Nanti nurunnya babakan, nurutnya benda, kan begitu ya. Maka luar biasa Prof. Tadi saya jalan gak bisa, kalau beliau tadi 1 jam, saya jalan kaki Prof, dari rumahnya Kiai Wawan Arwani tadi. Ada alasan, karena tadi makan dulu kebetulan. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah video yang bisa kami sajikan buat teman-teman semuanya. Jadikanlah semua yang apa kita lihat barusan tadi menjadikan pemahaman yang sangat mendalam di hati kita, bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi barusan tadi menjadi tolak ukur pemahaman kita agar kita jangan salah faham dengan adanya polemik nasab. Polemik nasab bukan berarti kita membenci kaum habaib, kan, tetapi menjadikan atau ingin mengetahui bahwasanya kebenaran yang hakiki agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.